Jangan lupa subscribe channel Handri Winsanda. Yeay! Halo My Brosis, jumpa lagi di channel Handri Winsanda, channel anak muda yang mau belajar dan terus berkarya. Menjelang akhir tahun 2020 ini, ketika kita menoleh ke belakang, mungkin ada banyak hal yang bisa kita refleksikan dalam setiap momen kehidupan yang kita alami di sepanjang tahun 2020 ini. Perjalanan hidup di tahun ini menjadi lain atau bahkan unik, karena kita menjalaninya dengan tidak seperti biasanya. Kita semua tahu, dunia digoncang dengan pandemi COVID-19 dan merongrong kehidupan semua orang di dalamnya kita anak muda. Ada beberapa di antara kita yang terus bertahan dan terpacu dalam karya-karyanya, tapi tidak sedikit juga yang mengalami kegagalan. Ada yang masih tetap bergumul dengan keadaan dirinya dan tidak menerima mengapa dia harus dilahirkan ke dalam dunia. Ada juga yang menjalani hidup yang terpisah dari orang-orang yang dikasihinya. Apakah karena waktu, pekerjaan, atau bahkan terpisah karena kematian. Ada yang merasa sendiri, padahal ada di tengah-tengah kerumunan orang. Ada yang merasa hidupnya tidak berguna lagi, dan tidak memiliki harapan hidup. Terhadap kalian My Brosis yang mengalami hal ini, atau hal-hal yang menyakitkan lainnya, menjelang akhir tahun 2020 ini, saya mau menyampaikan sesuatu yang penting bagi kalian. Anggap saja ini adalah kado Natal dari saya. My Brosis, engkau ada bukan karena suatu kebetulan. Kelahiranmu bukanlah suatu kesalahan atau suatu kesialan, dan kehidupanmu bukanlah yang tidak diharapkan. Orang tuamu mungkin tidak merencanakanmu, tetapi Allah merencanakannya. Dia tidak terkejut sama sekali dengan kehadiranmu di dunia ini. Sesungguhnya, Dia mengharapkanmu. Jauh sebelum engkau ada dalam benak orang tuamu, engkau sudah ada dalam benak dan rencana Allah. Dia memikirkanmu terlebih dahulu, bukan karena nasib, bukan karena kesempatan, juga bukan karena kebetulan engkau bernafas saat ini. Engkau hidup karena Allah ingin menciptakanmu. Percayalah, Allah akan menggenapi tujuannya bagimu. Allah merancang setiap bagian dari tubuhmu. Dia dengan terencana memilih ras untuk engkau, untuk warna kulitmu, untuk rambutmu, dan setiap karakteristik lainnya. Dia merancang dan membuat tubuhmu seperti yang Dia inginkan. Dia juga menentukan talenta-talenta alam yang engkau miliki dan keunikan dari kepribadianmu. Firman-Nya berkata bahwa Dia mengenalmu lahir dan batin. Dia mengenal setiap tulang dalam tubuhmu. Dia mengetahui bagaimana engkau dijadikan. Sedikit demi sedikit, bagaimana engkau dipahat dari kehampaan menjadi sesuatu. Karena Allah membuat engkau untuk satu alasan, yaitu untuk kemuliaannya. My Brosis, Dia juga memutuskan kapan engkau akan lahir dan berapa lama engkau akan hidup. Dan yang paling mengagumkan My Brosis, Allah menentukan bagaimana engkau akan dilahirkan tanpa memandang kondisi kelahiranmu. Tidak peduli apakah orang tuamu baik, buruk, atau acuh tak acuh. Allah mengetahui bahwa mereka berdua benar-benar memiliki sifat-sifat genetik yang tepat untuk menciptakanmu yang sudah ada dalam pikirannya. Orang tuamu memiliki DNA yang Allah inginkan untuk menjadikanmu. Walaupun terkadang ada orang tua yang tidak sah, tapi tidak ada anak-anak yang tidak sah. Banyak anak tidak direncanakan oleh orang tua mereka, tetapi mereka bukanlah tidak direncanakan Allah.
Allah tidak pernah membuat sesuatu secara kebetulan. Bahkan Dia tidak pernah membuat kesalahan. My brosis, engkau adalah pusat kasih Allah dan merupakan yang paling berharga dari semua ciptaan. Allah mengasihimu dan menghargaimu. Kau tahu mengapa? Karena engkau spesial. Sekalipun kasihnya sulit dipahami, tapi bisa dipercaya. Dan saya percaya itu. Sekalipun engkau terpuruk dalam dosa, merasa terkucilkan, merasa hancur, merasa tidak berguna lagi, Dia ingin merangkulmu. Karena kasihnya lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab Dia telah membayar dosamu dengan cara luar biasa karena keadilannya atas dosamu. My brosis, Tuhan menjadikanmu supaya Tuhan bisa mengasihimu, bahkan saat engkau tidak menyadarinya. Dan ini adalah suatu kebenaran. Maka my brosis, di kesempatan ini saya mau berbagi kabar baik yang sangat mengherankan bagi kalian semua yang menyaksikan video ini. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita sangat berdosa dan harus dihukum di neraka. Kita tidak layak di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat memulihkan hidup kita dengan usaha kita. Kita tidak mampu untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Tetapi Allah, Dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa dan kehinaan yang sangat dalam. Dia bahkan sampai mati di kayu salib untuk bisa menyelamatkan kita, untuk memulihkan keadaan kita yang terpisah dari Allah. Dan karena pengorbanannya itu, kita menjadi berharga di matanya, bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Ia harus mengalami semua penderitaan itu untuk orang-orang yang sangat berdosa seperti saya dan Anda. Dia rela mati untuk kita orang-orang berdosa, supaya kita dapat dipulihkan, supaya kita yang berseteru dengan Allah dapat didamaikan dengan Allah, supaya kita boleh mengalami kemenangan, supaya kita boleh mengalami pengharapan, supaya kita boleh mengingat bahwa kita tidak sendiri. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Fibrosis, Dia tidak hanya mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia naik ke surga. Dan dari surga, Dia mau memberikan kepada kita anugerah hidup yang kekal. Harusnya itu tidak layak kita terima, karena kita orang-orang berdosa. Tapi Dia mau memberikannya secara cuma-cuma, dan kita dapat menerimanya dengan iman. Pengorbanan dari Tuhan Yesus benar-benar luar biasa, menakjubkan, dan mengherankan. Fibrosis, kalau kita adalah orang baik, mungkin wajar kalau Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Tapi siapa kita? Kita ini orang kurang ajar, orang yang selalu melakukan kesalahan, bahkan mengulangi kesalahan yang sama. Namun Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak melihat betapa besar kesalahan kita, dosa kita. Dia mau tetap datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita orang-orang berdosa. My brosis, Allah menyediakan surga bagi saya dan Anda, bagi kita semua, sebagai anugerah karena kasih karunia. Seandainya Ia hanya menghukum kita secara ringan, atau membebaskan kita dari neraka, lalu menempatkan kita di tempat di mana kita tidak menderita, atau hanya memberikan berkat-berkat jasmani atau duniawi saja, maka mungkin kasih karunia Allah atau anugerah Allah itu tidak terlalu mengherankan. Tetapi Dia menyediakan surga bagi kita, dan itu dapat kita miliki hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Tidak ditambah perbuatan baik, karena karya keselamatan yang dikerjakannya telah sempurna
lewat pengorbanannya di kayu salib. My brosis, Allah menghendaki agar saya dan Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar beragama Kristen saja. Karena tanpa menyerahkan diri, artinya tanpa beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan iman yang benar, kita tidak akan beroleh keselamatan. Kita tidak akan mengalami pemulihan hidup. Oleh karena itu, my brosis, pada kesempatan ini, saya mau tantang kalian semua. Maukah saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? My brosis, kalau kalian mau, kalian dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Sampaikan kerinduan, keinginan kalian, harapan kalian untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kalian, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di hidup kalian. Kalau kalian tidak keberatan, saya punya saran doa. Tapi saya berharap doa ini menjadi kerinduan kalian untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kalian, berkuasa di hati kalian. Kalau kalian mau, kalian boleh mengikuti doa saya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan bersuara dan pikiran hati kalian tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sama-sama di tempat di mana kalian berada. Katakanlah dengan sungguh-sungguh doa ini kepada Allah. Mari kita berdoa. Mari ikuti doa saya. Katakan sungguh-sungguh doa ini. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak dapat menghapus dosa saya sendiri. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya memerlukan Engkau. Saya percaya kematian-Mu adalah kematian bagi dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kemenangan dalam hidup saya. Saya percaya rencana-Mu indah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu menjadikan hidup saya berharga. Masuklah ke dalam hidup saya. Berkuasalah di hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. My brosis, keputusan yang kalian ambil tadi, itu menjadi keputusan yang terpenting, yang terindah dalam hidup kalian. Karena apa? Karena di saat kita berkomitmen dengan Tuhan, di saat itulah kita sudah memiliki jaminan keselamatan. Dan jaminannya tidak terletak kepada kekuatan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, tapi terletak kepada janji dan firman-Nya. Dia sudah berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, meninggalkan kita. Dan ketika Dia memberikan hidup kekal kepada kita, maka kehidupan kekal itu adalah sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Dan seorang pun termasuk diri kita sendiri tidak akan dapat merebut hidup kekal yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Selain itu, my brosis, kita diberikan hak spesial. Kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, my brosis, kita sudah menjadi keluarga di dalam Kristus. Kita sama-sama anak Tuhan. Sebagai anak, kita harusnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kita. Karena begitu kita tidak mendengarkan suara orang tua, perintah orang tua, bukankah orang tua akan menegur kita dan bahkan menghajar kita supaya kita menyadari kesalahan kita. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Ketika kita sebagai anak-anaknya, kita merasa mungkin hidup kita ini tidak punya harapan lagi. Kita merasa terpuruk, atau mungkin kita malas-malasan dan kita tidak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat.
Ingat, sebagai Bapa, dia mungkin akan sedih, dia mungkin akan kecewa. Karena apa? Karena ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya saja menerima jaminan keselamatan, tapi Roh Kudus termaterai dalam hidup kita. Dan Roh Kudus ini, kuasanya lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini, yang harusnya itu menggerakkan kita untuk dapat terus berkarya, untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau kita menyadari keberadaan kita, citra diri kita, identitas kita, maka kita akan terus berdiri teguh. Kita tidak akan goyah sebagai anak muda. Apapun persoalan, apapun tantangan dan masalah yang ada di depan kita, kita dapat menghadapinya. Kenapa? Bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, tapi karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, karena kita sudah diselamatkan, karena kita punya Bapa yang berkuasa di langit dan di bumi, dan kuasa itu juga menjadi milik kita. Jangan pernah menyerah. My bro sis, kita sudah menjadi keluarga Allah di dalam Kristus. Karena itu, jadilah anak yang baik, yang menuruti perintah Bapa kita. Mari kita belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, mempunyai karakter seperti Dia. Bertumbuhlah di dalam Kristus dan beribadah kepadanya. Baca dan taatilah firman Tuhan. Berdoalah kepadanya setiap waktu. Dan yang paling penting lagi, ceritakan atau perkenalkan kepada semua orang siapa Yesus Kristus dan apa yang telah Ia lakukan bagi saya dan Anda. Ingatlah, my bro sis, Anda adalah pusat kasih Allah dan merupakan yang paling berharga dari semua ciptaannya. Allah mengasihimu dan menghargai. Terus bersemangat, bersukacita menjalani hidup di masa muda ini, masa yang singkat tapi penuh dengan tantangan. Tuhan Yesus mengasihi.